Hana? Hana? Catatan hati seorang istri. Bukannya itu blog Hana. Tapi kenapa ada keterangan pengalaman pribadi? Apa Hana berniat untuk membuat sebuah buku? Cinta, air mata yang kusembunyikan di balik senyum dan berselimut sujud di malam-malam panjang, adalah isyarat pada luka atas cintamu yang diam-diam menyelinap pergi. Astagfirullahaladzim. Apa ini semua? Hana mau menulis pengalaman pribadinya saat khianati Bram? Kalau itu benar, tega sekali Hana membuka aib keluarganya sendiri. Tadi Mama panggil Hana ya? Coba jelaskan kepada Mama, kenapa kamu mau membuka aib keluarga kita? Kamu mau membukakan perselingkuhan Bram dan mengumumkan kepada seluruh dunia kalau anak Mama ini peselingkuh, gitu? Di mana kehormatan kamu sebagai wanita, sebagai seorang istri? Kamu membuka aib Bram. Itu kan suami kamu sendiri. Itu sama saja kamu menelanjangi diri kamu sendiri. Maafin Hana, Ma. Tapi tolong Mama jangan salah sangka dulu. Lagi pula Hana juga gak ada maksud untuk membuka aibnya Mas Bram. Sama sekali gak ada, Ma. Hana, sebagai seorang istri, seharusnya kamu itu bisa menjaga keluarga kamu, menjaga aib suami kamu. Bukan seperti ini. Kamu itu ibarat pakaian suami. Ma, tapi Hana sudah minta izin sama Mas Bram. Hana udah minta izin untuk membuat tulisan seperti ini semata-mata karena Hana ingin membantu perempuan-perempuan yang ada di luar situ yang mungkin punya pengalaman yang sama. Makanya Hana mau menulis pengalaman pahit ini agar wanita-wanita, perempuan-perempuan di luar sana juga tetap mau mempertahankan rumah tangganya, supaya hati mereka tetap teguh meskipun rumah tangga mereka lagi kena badai orang ketiga, Ma. Cuman itu niat Hana. Pokoknya apapun alasannya, Mama gak setuju kamu mempublish masalah ini. Ma, maafin Hana ya, Ma. Hana sadar pasti Mama kecewa sama Hana karena menganggap bahwa Hana ingin membuka aib rumah tangga Hana. Tapi itu sama sekali bukan maksud dan niat Hana. Ma, lagi pula buku yang Hana tulis ini semua tokoh-tokohnya akan disamarkan. Jadi Hana tidak ada dan tidak akan menulis nama-nama Mas Bram, Hana atau siapapun yang terlibat dalam kisah ini. Tidak secara belak-belakan tapi secara fiksi, Ma. Han, para pembaca kamu itu tidak bodoh. Mereka itu pasti sudah tahu apa yang terjadi di rumah tangga kamu melalui blog dan majalah Laila. Kamu itu sudah jadi panutan para istri dan para ibu. Hana sadar akan itu, makanya Hana cuma ingin berbagi. Siapa tahu dengan pengalaman Hana ini, Hana bisa membuat para ibu-ibu, para istri-istri tambah kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka yang mungkin sedang retak. Supaya mereka mau bertahan
hanya itu aja, Ma. Sama dengan apa yang Hana alamin. Tapi apa kamu mau? Semua orang tahu apa yang kamu alami sama Bram. Kamu bangga dengan kisah kamu? Apa mungkin kamu bangga kalau nantinya novel itu laris karena aib yang kamu jual? Astagfirullahaladzim, Ma. Ma, Hana sama sekali nggak ada niat untuk membuat novel yang laris, apalagi dengan menjual aib rumah tangga. Hana enggak, Ma. Bukan seperti itu, sama sekali enggak. Hana, sekarang Mama tanya sama kamu. Apa kamu sudah siap kalau satu saat nanti Rosi baca novel kamu? Meskipun semua tokoh dalam novel kamu itu fiktif dengan nama samaran, Rosi itu pasti akan tahu. Buku itu akan menjadi kenangan luka bagi dia. Luka abadi. Apa kamu mau setiap saat kamu dihantui oleh luka yang mengoyak-ngoyak perasaan kamu? Bukan hanya kamu yang akan dihantui perasaan itu, Han. Tapi Mama, Rosi, apalagi Mama itu ikut andil dalam masalah kamu dan Bram. Bram itu anak Mama. Orang pasti akan menyalahkan Mama. Dianggap Mama tidak bisa mendidik anak laki Mama. Mama minta, urungkan niat kamu. Buang jauh-jauh semua kenangan jelek, kenangan pahit kamu. Gak usah kamu kenang lagi. Yang sudah lalu biar berlalu. Apa jangan-jangan Hana menulis buku itu untuk menutupi kekurangan biaya pengobatannya? Makanya dia nekat menjual pengalaman pribadinya dalam sebuah novel. Hana, saya minta kamu segera menyelesaikan semua tulisan kamu. Ini sudah deadline, Hana. Masa sampai sekarang kamu masih belum kirim tulisan kamu juga? Makin lama makin gak profesional saja kamu, Han. Apa ini bosnya Hana yang meminta Hana menuliskan kisah pribadi rumah tangganya? Hana? Maaf Pak, saya bukan Hana. Saya mertuanya Hana. Dan perlu Bapak ketahui bahwa Hana tidak akan mempublikasikan masalah rumah tangganya ke novel. Nggak salah dengar ini. Jadi Hana lagi mau bikin novel? Pantes saja dia jadi nggak fokus sama kerjaannya. Kurang ajar sekali sih kamu, Hana. Oh, begitu. Terima kasih ya. Sopan sekali itu orang. Orang tua masih langsung ditutup. Ma, siapa yang telepon, Ma? Kayaknya Mama kesel gitu, Ma. Bos kamu sama sekali gak punya sopan santun. Nelpon langsung marah-marah. Tapi kamu tenang aja. Mama tadi sudah kasih tahu sama dia bahwa kamu tidak akan mempublikasikan masalah rumah tangga kamu ke dalam novel. Tapi Ma, bukan bos Hana yang ingin mempublikasikan atau menerbitkan buku Hana. Bukan bos Hana, Ma. Terserah kamu aja lah. Mama mau istirahat. Bos aku marah-marah. Itu tadi pasti Tristan. Nggak mungkin Pak Hadi yang telepon ke rumah. Jangan-jangan Mama udah salah sangka. Aduh. Gimana sih? Halo, Hana. Assalamualaikum, Tristan. Kenapa sih kamu harus telepon ke rumah segala? Kamu tahu nggak?
Gara-gara kamu, akhirnya mertua saya jadi salah paham. Whatever. Bodoh amat. Terserah mertua kamu itu mau salah paham atau enggak, saya nggak peduli, Hana. Saya ini yang kecewa sama kamu. Ternyata kamu itu bukannya fokus untuk bekerja sama saya, di perusahaan saya, di majalah saya, tapi kamu malah sibuk bikin novel segala. Padahal saya itu sudah kasih dispensasi sama kamu supaya kamu itu bisa bekerja dari rumah, Hana. Atau jangan-jangan, kamu itu sebenarnya pura-pura sakit. Iya, karena kamu mau fokus untuk menyelesaikan novel kamu. Begitu. Masa redaktur pelaksana nggak bisa profesional kayak begini sih? Bagaimana semua anak buah kamu itu bisa mencontoh kamu, Hana? Astagfirullahaladzim. Tristan, saat ini saya benar-benar lagi sakit. Saya lagi sakit. Lagi pula semua tugas-tugas saya sudah saya kerjakan. Dan saya tidak pernah menyepelekan tugas saya sebagai pelaksana redaktur di majalah Laila. Jadi masalahnya apa sih? Come on, Hana. Kamu jangan jadi munafik kayak begitu. Lagian, siapa sih orang yang sudah menyuruh kamu bikin novel? Kok kamu tiba-tiba mau bikin novel? Ingat, Hana, kamu itu masih karyawan majalah Laila. Kamu nggak bisa mempublikasikan tulisan apapun selain untuk majalah Laila. Paham kamu? Atas nama perusahaan, kalau kamu masih melanjutkan menulis novel itu, saya akan menuntut kamu. Mengerti kamu? Tristan, tunggu dulu sebentar. Saya mohon kebijaksanaan kamu. Lagi pula, tidak ada sejarahnya seorang penulis dituntut gara-gara dia menulis di luar perusahaan kerjanya. Jadi tolong Tristan, saya mohon. Kamu gak bisa sembarangan nuntut saya. Terserah. Tristan, kamu jangan... Halo? Tristan? Ya Allah, kenapa keadaannya makin rumit begini sih? Salah tuh Dian bacanya. Gini. Fi jidiha hablum mim masad. Ayo coba. Fi jidiha hablum mim masad. Itu baru benar. Terima kasih ya Ustadz, udah mau membenarkan hafaz lagi saya. Ya, sama-sama. Yang penting kamu terus tadarus baca Quran, ya. Kamu udah berapa kali hatam? Iya, alhamdulillah Ustadz. Ini sudah mau yang kedua kali. Subhanallah. Udah Tapi 2 kali ya? saya masih belajar Ustadz. Masih banyak bacaan yang salah. Dian, salah itu tidak apa-apa. Asal tetap mau diperbaiki dengan belajar. Coba begini, ada hadis diriwayatkan dari Imam Muslim. Orang yang sering baca Quran itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia orang yang baca Quran tapi dia terbata-bata bacanya. Kayak tadi salah, dia ulangi lagi, dia salah, ulangi lagi. Itu Allah berikan kepadanya 2 pahala. Ada lagi satu hadis dari Imam Tirmidzi. Orang yang baca Quran akan Allah berikan kepada dia itu pahalanya 10 dari setiap ayat. Alif, Lam, Mim, 3. Berarti 3 huruf. Dengan begitu berarti dia dapat 30 pahalanya. Itu kelebihannya. Makanya penting buat kita itu membaca Quran itu. Yang terpenting sering membaca Qurannya. Maupun itu dalam keadaan terbata-bata, asal dia mau baca itu lebih baik daripada orangnya pinter baca Quran tapi dia nggak pernah baca Quran. Nah, apalagi kamu kejar target sekarang di bulan Ramadan, kamu harus lebih baik. Ya. Alhamdulillah Ustadz. Insya Allah saya akan lebih giat lagi untuk membaca Al-Quran. Dan saya akan berusaha lebih keras untuk membaca dan membenarkan bacaan saya.
Amin, alhamdulillah. Satu lagi dia. Ini, membaca ayat Quran itu menambah keimanan. Kamu sering baca Quran, nambah keimanannya. Tapi ingat, Quran ini adalah pedoman hidup. Kita tidak bisa merubah pedoman hidup, tidak bisa memperbaiki kehidupan kalau tanpa tahu arti dari ayat yang kita baca. Jadi selain kamu baca Quran, kamu pelajari artinya. Kalau kamu udah pelajari artinya, kamu akan tahu artinya, maknanya, maka setelah itu kamu akan tahu isi dari Al-Quran. Itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Lagi ngobrolin apa ini? Ini, Bun, dia nih lagi baca Quran, tapi terbata-bata. Abi bilang ya nggak apa-apa, karena memang hal itu baik daripada pinter baca tapi nggak bisa baca, tapi jarang baca Quran misalnya. Itu nggak baik kan? Dan subhanallah lagi, Bun, Dian ini sudah hampir 2 kali khatam, Bun, Qurannya. Baca Qurannya selama bulan Ramadan ini. Subhanallah. Oh iya Dian, besok jangan lupa ya, kita harus ke dokter untuk cek kandungan kamu. Oh iya Mbak, saya nggak akan lupa kok. Oh, kalau gitu Bun, Abi ikut besok ya? Nggak usah Abi, biar Bunda sama Dian aja yang pergi. Iya tapi Bunda, Abi juga harus tahu dong perkembangan janin yang ada di rahimnya Dian ini. Karena kan itu akan jadi anak kita juga kan, Bun? Nggak usah Abi, nggak apa-apa kok, mendingan Abi ceramah aja ya. Lagian nanti juga pasti Bunda akan kasih unjuk hasil USG perkembangan janin yang ada di rahimnya Dian. Ya sudah, kalau begitu nanti Abi tunggu hasilnya. Oh ya, thanks. Bram, Karin, kita minum dulu. Maaf Pak, saya tidak minum minuman keras. Lagi pula ini juga Ramadan. Mas Bro, kita harus hargai klien kita. Kalau kamu tidak suka minum, kamu pasti suka perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Maaf Pak, ya ini istri saya telepon. Saya harus jawab. Sebentar ya Pak. Sebentar. Ternyata kamu suami takut istri. Karin. Sekarang kita minum. Iya. Tuh. Ini minuman yang baik. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam Mas. Gimana? Kamu lagi ngapain kok jam segini masih belum ada kabarnya sih? Iya Bunda, ini masih sama bos batubara itu. Mas, ini udah malam loh. Sebenarnya kalau aku boleh tahu apa sih yang dipresentasiin ke dia? Bunda, emang begini. Dia kan orang kaya dan penting banget. Jadi kita harus ngelobi dia dulu Bunda sebelum bisa presentasi. Mas Bram. Mas. Ayo dong kita masuk. Kamu ngapain di sini? Astagfirullahaladzim. Kenapa Karin kayak lagi mabuk begitu tapi aku nggak boleh suzon. Apa jangan-jangan Mas Bram sama Karin lagi dugem sama-sama? Mas.
Kamu lagi presentasi di mana? Kenapa berisik banget, Mas? Iya Bunda, ini di Mas Bram, kita harus profesional dong. Ayo kita lagi di karaoke Bunda. Mas, kenapa kamu harus presentasi di tempat karaoke? Aku nggak ngerti. Ini nggak masuk akal buat aku. Bunda jangan curiga dulu Bunda. Emang ini beneran murni bisnis. Mas Bram, gak enak dong. Bos kita udah nunggu di dalam. Ini kan Bunda. Iya, kita harus ketemu. Kita harus ngobrol sama dia. Kamu nggak boleh teleponan terus, Mas. Mas, itu Karin. Aku tahu itu Karin. Tapi kenapa dia suaranya kayak begitu? Kenapa, Mas? Ya, Karin minum tadi sedikit sama bos itu tadi. Astagfirullahaladzim. Mas, harusnya kamu ingetin dia untuk jaga diri dia dong. Sudah Bunda, sudah. Tapi tetap aja begini. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku minta tolong kamu jangan macem-macem ya. Bunda, aku nggak macam-macam. Beneran, aku nggak macam-macam Bunda. Mas, ayo Mas masuk. Iya Bunda. Itu aku lagi ngomong. Mas, tolong. Aku titip kepercayaan aku sama kamu, jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku nggak mungkin jaga kamu juga, tapi aku percaya sama kamu. Dan aku sebenarnya mau telepon sama kamu karena aku mau minta izin. Besok aku harus ke kantor karena Tristan minta aku ke kantor untuk masalah kerjaan. Iya Bunda percaya sama Mas. Bunda percaya sama Mas. Semuanya baik-baik aja, ya. Semuanya baik-baik aja Bunda, ya. Bunda, nanti aku telepon balik ya Bunda. Assalamualaikum. Mas. Ya Allah. Kenapa handphonenya langsung dimatiin seperti itu ya Allah. Ya Allah, tolong jagain suami hamba ya Allah. Karin, kalian mau kemana? Mas. Mas yang ikut campur. Iya, tapi Karin, kamu mau kemana Karin? Biar aku jelasin Mas Bram. Aku mau presentasi lagi sama Pak Brata, terus aku akan minta tanda tangan Pak Brata. Kita harus golin ini. Ini demi kebaikan kamu dengan aku, Mas. Demi kebaikan Mbak Hana, supaya Mbak Hana cepat sembuh juga kan, Mas. Tapi Karin, kamu sadar apa enggak? Ini ya, kamu yakin kamu mau pergi? Mas, aku bisa jaga diri aku sendiri, Mas. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Aku bukan anak kecil yang harus kamu begituin, Mas. Aku tahu, aku cuma minta tanda tangan. Aku akan yakinin dia kalau aku mau ini goal. Udah, kalau ada apa-apa, aku langsung telepon kamu. Ya udah, oke. Handphone kamu sampai 24 jam. Aku akan telepon kamu. Iya, hati-hati Karin ya. Iya. Aku pergi dulu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, Karin dulu. Oke Pak Brata, kita di sini hanya sebatas pekerjaan saja ya Pak Brata. Jadi saya mau Pak Brata tanda tangan soal ini semua. Hanya pekerjaan. Kamu udah pulang, Hal? Kamu belum tidur? Bangun gara-gara aku masuk tadi. Enggak. Helmi, aku mau minta maaf lagi sama kamu soal tes pack kemarin itu. Ya, aku tahu kamu itu pasti masih marah dan kamu masih kecewa sama aku. Aku minta maaf ya. Gak usah minta maaf. Nah, aku juga gak marah, sayang. Gak apa-apa. Dan sesuatu hal yang wajar kalau emang kamu mau punya seorang anak dari perkawinan kita. Seharusnya kan aku yang minta maaf sama kamu. Ya, karena kan di sini aku Enggak, Hel, enggak.
Di saat aku mutusin untuk kembali lagi sama kamu, aku udah berjanji sama diri aku sendiri kalau aku akan menerima kamu apa adanya. Aku cukup bahagia aku bisa kembali lagi dengan orang yang aku cintai. Dan kebahagiaan yang paling penting buat aku adalah ternyata kamu udah berubah. Aku bahagia. Aku bahagia dan aku juga yakin kalau aku udah menemukan imam yang tepat buat aku, yang bisa membawa aku masuk surga Allah. Karin? Kamu masih nungguin aku? Karin, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak diapa-apain sama... Mas Pram, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Aku gak kenapa-napa, aku baik-baik aja. Mas, kita dapat tantangannya Pak Brata. Kita berhasil, Mas. Nih, kalau kamu gak percaya, kamu lihat sendiri. Tapi Karin, kamu... Mas, kamu jangan berpikiran apa-apa tentang aku. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Aku tidak seperti perempuan yang kamu pikirkan ya, Mas. Yang penting kita membutuhkan tanda tangan ini, Mas. Kita dapat bonus banyak. Kita bisa bantu Bahana, Mas. Mungkin Karin memang tidak memfitnah Pak Brata dengan tipu dayanya. Tapi kenapa perasaan aku gak enak? Aku rasa kalau ada sesuatu yang terjadi antara Karin dengan bos batubara itu. Yuk. Ayo, Mas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Tristan. Oh, sudah sembuh kamu, Hana. Pantesan sampai ngebela-belain robos masuk ruangan saya pagi-pagi kayak begini. Atau sebenarnya kamu itu lagi kangen berat sama saya ya, sampai pucat kayak begitu. Maaf Tristan, saya datang ke sini karena saya punya satu tujuan, yaitu untuk mengklarifikasi sesuatu kepada Anda. Klarifikasi? Saya ingin mengklarifikasi tentang telepon tadi malam dan saya ingin menjelaskan bahwa saya memang adalah karyawan yang bekerja di majalah Laila. Tapi bukan berarti selama 24 jam saya milik majalah Laila. Artinya di luar majalah ini saya juga berhak untuk melakukan kegiatan lain dan saya memang ingin membuat publishing house sendiri. Dan saya rasa itu adalah hak saya, sama seperti dengan karyawan lain yang ingin melakukan hal-hal di luar kantor ini untuk menopang ekonominya. Enak saja kamu memutuskan kebijakan itu sendiri. Selama kamu di majalah Laila, tugas kamu itu menulis. Kalau usaha yang kamu bikin itu juga menulis, ya jelas nggak sah dong. Itu ibarat kata, kamu itu mengerjakan pekerjaan yang sama di dua perusahaan yang berbeda. Ya nggak bisa begitu, Hana. Kamu harus tahu itu. Saya juga paham bahwa di kontrak saya dengan majalah ini tidak ada larangan saya untuk melakukan hal yang Anda sebutkan tadi. Memang saya dilarang untuk bekerja atau menulis untuk produk yang berlawanan sama majalah Laila. Jadi tidak ada larangan saya untuk bekerja di media lain seperti TV, buku, apapun yang tidak menjadi saingan dari majalah Laila ini. Tolong Anda jangan berusaha untuk membodohi saya karena itu tidak akan mempan. Lalu kamu pikir siapa yang membiayai usaha penerbitan buku itu? Insya Allah saya akan bekerja sama dengan Pak Hadi. Hadi? Mantan bos kamu Hadi? Ya. No way. Come on, Hana. Hana, itu sama aja. Kamu tuh sengaja mengkhianati saya. Kamu tuh cuma seharusnya bekerja sama saya, Hana. Lagi pula, Hadi itu kan gak punya apa-apa.
Kalau kamu mau, saya bisa bikinin kamu publishing house. Ya, anggap saja itu sebagai anak perusahaan majalah Laila. Saya bisa membangun publishing house yang gede-gedean, besar-besaran. Gak cuma ecek-ecek kayak begitu. Kamu bisa terbitkan buku yang kamu suka, Hana. Buku apa saja, terserah kamu. Tapi enggak sama dia, sama saya. Tristan, maaf, dengan sangat rendah hati saya harus menolak tawaran Anda. Saya menghargai Pak Hadi dan saya tidak ingin membatalkan keputusan yang saya sudah melakukan dengan dirinya. Lagi pula kalau saya bekerja dengan publishing house under perusahaan Laila ini, saya tahu pasti saya akan dituntut untuk menulis sekedar mengejar setoran, karena saya tahu cara Anda berpikir yaitu cuman ujung-ujungnya materi. Pinter juga si Hana ini. Males banget kalau saya harus mengakui kalau dia itu memang gak salah. Emang apa salahnya dengan mengejar keuntungan? Hana udah, gak usah munafik. Gak ada manusia yang gak doyan duit, termasuk kamu. Tristan, maaf. Sepertinya Anda menilai saya dengan sangat amat salah. Cita-cita saya menulis adalah karena saya ingin berdakwah. Saya ingin berbagi dengan tulisan saya. Saya menulis dengan hati saya, bukan sekedar menulis yang mengejar kuantitas dan karena paksaan siapapun. Saya benar-benar menulis karena saya mau tulisan saya itu qualified. Insya Allah, dan sampai detik ini tulisan saya dianggap berkualitas. Saya rasa penjelasan saya sudah lebih dari cukup. Saya permisi, assalamualaikum. Depan saya, kamu gak usah sok gak butuh kayak begitu. Saya tahu sekali kalau kamu butuh uang, terutama untuk biaya pengobatan kamu, Hana. Saya memang membutuhkan uang. Sama seperti semua manusia, tapi saya tidak pernah menempatkan uang di hati saya. Oke. Saya nggak mau mendebatkan soal itu. Hana, saya di sini ingin memberikan penawaran yang menggiurkan untuk kamu. Kalau saat ini juga kamu membatalkan perjanjian kamu sama Hadi dan kamu memilih menulis atas nama majalah Laila aja, saya pastikan saya akan membayar kamu lebih mahal. Dan sekali lagi, saya harus menolak tawaran Anda. Saya permisi. Oh ya, ada satu hal lagi. Saya ingin memberi ini outline untuk majalah Laila. Silakan, Pak. Materi apa itu? Itu materi sama sekali nggak menarik. Hana, seharusnya kamu itu lebih serius dong mengembangkan ide-ide yang brilian, Hana, untuk majalah ini. Kamu nggak mau dong dianggap sebagai wanita alim itu cuma makan gaji buta? Kamu serius, Tristan? Kamu bahkan belum membaca semuanya, belum melihat semuanya. Tristan, tugas Anda adalah untuk mempelajari outline ini dan kasih tanggapannya. Silahkan, saya permisi dulu. Hana, saya bos di perusahaan ini. Saya adalah orang yang paling berhak menentukan materi itu layak dicetak atau materi itu cuma layak jatuh di tong sampah. Paham kamu? Baik. Jadi bagaimana kondisi janin saya, Dok? Alhamdulillah semuanya baik. Insya Allah, kalau kondisi kandungan ibu terus dalam kondisi stabil, semuanya nanti akan berjalan dengan lancar hingga proses persalinan. Coba dilihat ini bayinya, janinnya, lihat. Sehat ya? Tuh. Ya Allah, kenapa Engkau titipkan bayi itu tumbuh di rahimnya Dian? Kenapa Engkau tak mengizinkan aku membiarkan bayi itu lahir dari rahimku? Mbak, maafin saya ya. Maafin saya karena hari ini saya udah ngerepotin Mbak. Mbak harus repot-repot nganterin saya ke rumah sakit. Enggak kenapa-napa kok Dian. Mbak gak merasa direpotkan. Tapi kok sepertinya Mbak kayak kurang senang. Apa Mbak mau membatalkan niat Mbak untuk mengadopsi bayi saya? Ya Allah,
Sebenarnya ada apa dengan aku? Aku nggak mungkin bilang ke Dian kalau aku cemburu atas perhatian Abi ke Dian. Astagfirullahalazim. Jauhkanlah hatiku dari perasaan cemburu ini ya Allah. Ya, masuk. Permisi Pak. Ya. Ini ada kiriman paket untuk Bapak. Oh iya, terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Pak. Ya, iya. Alhamdulillah. Wah, bismillah, mudah-mudahan. Ini bukan korma sembarangan. Ini korma hijau. Kegemaran Nabi Muhammad SAW. Konon kabarnya, korma ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, terutama penyakit kemandulan. Ya Allah, mudah-mudahan emang ini obatnya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan sembuh. Jadi gimana, Sof? Kamu udah dengar kabar terbaru soal Bang Rudolf? Belum, Miss. Mereka belum kasih kabar apa-apa sama aku. Dan mereka masih melanjutkan kasusnya Rudolf. Sof, kamu boleh nggak tolongin aku? Kamu tolong anterin aku dong, Sof, ketemu sama Bang Rudolf. Aku pengen banget ketemu sama Bang Rudolf, Sof. Sof, kenapa kamu diam aja? Kamu sibuk ya? Kamu nggak bisa nemenin aku ke sana? Enggak, Nis, bukan gitu. Tapi Rudolfnya nggak mau ketemu sama kamu dulu. Aku nggak tahu alasannya apa. Masa sih, Sof, Bang Rudolf nggak mau ketemu sama aku? Aku ini kan istrinya, Sof. Kenapa Bang Rudolf nggak mau ketemu sama aku? Sof, kalau emang dia nggak salah, aku juga nggak akan nyalain dia kok, Sof. Harusnya dia nggak perlu takut ketemu sama aku. Aku udah terima dia apa adanya, Sof. Iya, Nis, aku ngerti. Tapi ya udah, sekarang yang pasti kita jangan berprasangka buruk dulu deh. Pasti Rudolf punya alasan kenapa dia nggak mau ketemu sama kamu. Aku bukannya nggak mau nemuin kamu sama dia, cuman itu pesennya Rudolf. Aku nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan kamu sabar aja ya. Aku harus semangat. Aku nggak boleh menyerah. Aku harus tunjukin ke Tristan kalau aku benar-benar bisa bertanggung jawab dan profesional dengan tugas aku sebagai penulis di majalah Laila ini. Aku pasti ada ide sudah pulang pasti. Permisi Bu Ana. Ini udah jam pulang kantor loh Bu. Ibu nggak pulang? Atau Ibu mau buka puasa di kantor? Atau ada yang perlu saya bantu Bu? Nggak apa-apa kok Prila. Ini sebentar lagi juga saya selesai. Kalau kamu mau balik duluan silakan, nggak apa-apa. Tapi Ibu jangan terlalu memforsir tenaga Ibu ya Bu. Ibu kan masih sakit. Jangan terlalu dipaksain ya Bu. Prila, makasih ya. Ini sebentar lagi saya selesai kok. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Wah, the winning team. Selamat. Kalian benar-benar solid tak tertandingi. Lagi-lagi bisa menggait investor yang paling potensial banget. Jujur, saya salut sama kalian dengan kinerja dan cara kerja kalian. Terima kasih banget Pak. Kita berjanji kita akan jauh lebih baik lagi. Ya kan Mas Pram? Iya. Insya Allah. Bagus. Saya suka dengan cara kerja kalian dan semangat kalian. Oh ya, selain dapat komisi, kalian juga dapat bonus langsung dari bos. Semoga ini bisa menjadi penyemangat dan pemicu untuk terus menjadi winning team. Oke Pak, thank you. Sial, Mas Pram nolak uang komisi itu.
bisa gagal dong cara aku buat mengikat Mas Pram. Kamu marah sama aku, Karin? Karin, aku minta maaf, Karin. Tapi aku nggak bisa terima uang komisi itu tanpa mengetahui komisi itu datang dari mana. Astagfirullahaladzim, Mas Pram. Kamu masih mikir kalau uang itu... Mas, aku bukan wanita seperti itu, Mas. Tolong kamu jangan memikirkan aku seperti itu. Itu sama aja kamu menyinggung perasaan aku juga, Mas. Karin, aku minta maaf. Nggak sejauh itu pikiran aku. Cuman uang cash komisi segitu besar itu sedikit mencurigakan buat aku. Mas, mencurigakan? Kan aku udah pernah bilang sama kamu, aku tahu apa yang harus aku lakuin. Ya, mending sekarang kamu ambil uang itu buat pengobatan Mbak Hana. Ini semua demi kebaikan Mbak Hana. Kamu jangan pernah egois dan memikirkan diri kamu sendiri. Mbak Hana itu semakin lama semakin parah penyakitnya, Mas. Coba kamu pikirin. Aku bukan mikirin diri aku sendiri juga, aku juga mikirin Mbak Hana. Tapi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram juga jelas. Dan di antara keduanya itu samar-samar. Bagi siapapun yang berusaha menghindari syubhat, yang samar-samar itu, dia memberi kehormatan bagi dirinya dan juga agamanya. Tapi bagi orang yang tetap menjalankannya dan menerima harta dari uang atau harta syubhat itu, hukumnya haram. Kalau aku terima uang ini, aku bisa biayain pengobatan Hana. Tapi apa Hana akan terima kalau dia tahu uang ini berasal dari mana? Kamu ambil uang ini, ya. Niat aku tuh baik. Karin, kamu simpan aja uang ini. Ini uang punya kamu. Aku minta maaf, aku nggak bisa terima. Sama tapi aku nggak bisa terima. Aku nggak tahu, tapi perasaan aku nggak enak. Aku nggak bisa terima. Aku nggak bisa terima, Karin. Halo, Mama. Kenapa, Mama? Apa? Hana masuk ke rumah sakit? Dia pingsan? Ya udah, aku berangkat ke sana sekarang juga. Hana pingsan. Bagus. Kamu pasti akan berubah pikiran setelah sadar keadaan Mbak Hana makin parah. Mas, gimana apa kata dokter? Mas, kamu kenapa diam aja? Kamu kenapa nggak jawab pertanyaan aku? Kata dokter, Bunda harus banyak istirahat. Nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran. Intinya itu. Bunda ngapain aja di kantor sampai bisa begini? Ya aku tadi lagi kerjain masalah deadline ya. Aku minta maaf, harusnya aku nggak terbebani sama semua masalah kantor, tapi ya mau gimana? Tapi Bunda kan bisa kerjain di rumah. Iya kan? Itu kan perjanjian dulu, ya kan? Aku udah bikin semua pekerjaan di rumah, tapi Tristannya nggak suka dan akhirnya aku harus mencari materi baru lagi. Apa masalah sih si Tristan itu, Bunda? Hah? Apa dia nggak tahu ya kalau Bunda itu lagi sakit? Dia kasih kerja yang berat lagi ke Bunda. Apa perlu Mas ngomong sama dia sendiri? Mas, sudah ya. Udah dong. Jangan bikin Hana tambah stres. Mama,
bisa Bram bicara sama Mama dulu sebentar di luar? Ya soal itu masalah. Sebentar ya sayang. Kamu mau bicara apa, Bram? Kata dokter, sel kanker di dalam rahimnya Hana sudah menyebar. Ya Allah. Kamu harus beritahu Hana. Bram takut dia akan tambah stres kalau dia dengar ini. Kalau tidak diberitahu, sama saja kamu membiarkan sel-sel kanker itu menggerogoti dirinya. Tapi Hana kan lagi jalanin proses kemoterapi. Kemo saja itu tidak cukup, Bram. Kamu harus meyakinkan Hana untuk mengangkat rahim itu. Itu masih stadium 2. Kalau sudah makin parah, makin sulit disembuhkan. Tapi Bram menghargai keputusan Hana untuk mempertahankannya. Bram, kamu itu suaminya. Sudah sepantasnya kamu mengambil keputusan mana yang baik dan buruk untuk istri kamu. Ini tanggung jawab kamu, Bram. Tapi Hana berhak untuk menentukan yang terbaik buat dirinya. Dan Hana ingin sekali memberi Mama cucu laki-laki. Itu keinginannya. Bram akan tetap berusaha. Bram akan cari dokter spesialis yang bisa mengobati Hana tanpa harus mengangkat rahimnya. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran kita,mu, ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah